Untuk itu ya perlu saya sampaikan, mari ya terima dan bersyukur. Ya, terima kasih bahwa itulah yang Tuhan lewat berkat melalui pemerintah Provinsi Papua Barat dan melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk bisa pengadaan kendaraan roda 2, tapi juga motor tempel, tapi juga fiber kepada ya, para kepala sekolah ya untuk bisa digunakan untuk operasional, untuk membantu kelancaran pendidikan, tapi juga peningkatan pendidikan. Ya kita akui bahwa ya ini belum seberapa, artinya ya untuk kita tahu bahwa ya suatu negara ataupun suatu daerah ya, bisa maju itu kita ukur dari SDM-nya, tapi juga infrastruktur, tapi juga regulasinya. Nah, regulasi dengan demikian ya kita ketahui bersama bahwa ya dengan keterbatasan yang ada tetap kita semangat ya, punya komitmen yang sama untuk kita tetap ya meningkatkan pendidikan di tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat dan juga Sorong Raya ini. Untuk itu mari saya ajak ya para tenaga pendidikan dan juga kependidikan, terutama para kepala sekolah, mari ya kita fasilitas sarana yang ada diterima dengan baik dan ucap syukur dan dapat digunakan untuk operasional sekolah, sehingga kita harapkan ya secara bertahap berkesinambungan, tapi juga satu saat semua sarana prasarana pendidikan ini bisa dapat terpenuhi. Dengan demikian proses pendidikan ini bisa jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Baik. Ya hari ini sebagai gubernur ya menyerahkan kendaraan bermotor, perahu fiber dan motor tempel kepada para kepala sekolah, pengawas sekolah dan juga cabang dinas se-Sorong Raya. Pada kesempatan berbahagia ini ya perlu saya sampaikan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan daerah. Transportasi memiliki peranan yang penting sebagai urat nadi perekonomian pembangunan. Sektor ini dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi daerah, termasuk di bidang pendidikan, pembangunan bidang pendidikan melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau sekolah-sekolah di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah pelosok ataupun daerah-daerah terpencil. Hadirin yang saya hormati, kita harus mengakui bahwa ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan terkadang berada pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga tidak sedikit membutuhkan pengorbanan untuk dapat menjangkau baik dari sisi ekonomi maupun efektivitas waktu dan tenaga. Kita juga harus mengakui bahwa tidak semua kepala sekolah atau guru dan juga pengawas sekolah memiliki kendaraan pribadi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dari dan ke sekolah ataupun dari dan ke tempat tugas lainnya setiap saat. Dan hal ini bisa dimungkinkan berpengaruh terhadap etos kerja dan berkurangnya semangat dalam menjalankan tugas. Untuk itu sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada kesempatan kali ini melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, permasalahan para kepala sekolah, para pengawas sekolah maupun cabang dinas sedikit teratasi. Dengan demikian diserah terimakan kendaraan inventaris berupa kendaraan roda 2, perahu fiber dan juga motor tempel. Saya juga memberikan informasi bahwa tahun ini akan diserahkan terimakan ya sebanyak 160 unit kendaraan Matic roda 2, 32 unit kendaraan motor CR-V 150 cc serta 18 perahu fiber dan motor tempel di 13 kabupaten kota yang diperuntukkan kepada para kepala sekolah, para pengawas sekolah serta cabang dinas.
Semoga dengan serah terima kendaraan ini dapat membantu dan mempermudah langkah gerak Bapak Ibu guru sekalian dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan di bidang pendidikan, dengan harapan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat ini akan terus meningkat. Baik, terima kasih. Jadi kita semua sudah ikuti ya, pernyataan fakta integritas tadi sudah jelas untuk kita semua, ya, peruntukan penggunaannya. Dan demikian kita harapkan mari digunakan secara baik, maksimalkan untuk menunjang tugas operasional pendidikan, sehingga kita harapkan ya semua permasalahan yang ada secara ya dari waktu ke waktu bisa teratasi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Kemudian ya kaitan dengan pandemi COVID-19, ya saya perlu sampaikan untuk kita semua bahwa mari kita semua punya tanggung jawab. Ya, baik Gubernur selaku Ketua Umum Satgas COVID-19 Provinsi, tapi juga para Bupati, Wali Kota sebagai Ketua Umum Satgas COVID-19 Kabupaten Kota, tapi juga para tenaga pendidikan, kependidikan, mari kita semua punya tanggung jawab sama dalam berbagai kesempatan. Kita himbau, kita ajak ya umat masyarakat, terutama anak-anak didik kita, supaya kita bisa patuhi semua himbauan, semua instruksi yang berkaitan dengan protokol kesehatan, sehingga kita harapkan kita bisa putuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Papua Barat, ya khususnya, dan juga di Sorong Raya ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari saya minta dukungan juga. Kita dukung dengan doa, ya kita dukung dan doa. Kita dukung dan doa, terutama kita berdoa untuk kita punya petugas-petugas medis, baik itu sebagai dokter, mantri, suster, supaya Tuhan dengar doa kita, jawab doa kita, dan Tuhan pakai tangan-tangan medis itu ini untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien-pasien COVID-19 yang masih dirawat di semua rumah sakit ataupun isolasi mandiri, dan Tuhan dengar jawab, dan pada ya tepat pada waktu Tuhan ya Papua Barat tidak ada lagi yang positif, Papua Barat tidak ada lagi yang dirawat lagi, dan Papua Barat menjadi daerah yang hijau. Ya, data kita hari ini, ya sebelumnya 2 bulan terakhir kita bertahan tingkat kesembuhan itu ada pada 98,4%, ya 98,4%. Nah, 5 hari terakhir ini ya positifnya bertambah lagi. Dengan demikian tingkat kesembuhan kita dari 98,4 turun ke 98,2% untuk hari ini, 98,2%. Yang masih dirawat, yang tadinya berapa minggu lalu kita sudah ya tinggal 13, sekarang naik lagi. Sekarang yang masih dirawat 55 orang, ya 55 di seluruh Papua Barat. Yang paling banyak adalah di Bentuni, 44 orang yang dirawat gitu. Untuk itu mari sekali lagi kita dukung dan doa supaya 55 ini bisa sembuh dan bisa kembali dan beraktivitas sebagaimana biasa. Vaksinasi, mari saja kita semua ya yang sehat, mari yang sehat datang ke puskesmas, rumah sakit, datang ke vaksin-vaksin massal yang dilakukan berbagai pihak, sehingga kita bisa divaksin, dan cairan vaksin ada dalam tubuh kita, berarti akan jauhkan pandemi COVID-19 daripada kita. Ya. Tapi saya harap, yakin dan percaya imani bahwa para tenaga pendidikan ini karena memang berhadapan langsung dengan anak-anak sekolah, jadi sudah pasti banyak yang sudah vaksin. Mungkin juga yang masih ya tidak sehat, ya oke kita tidak paksa, tapi sepanjang sehat mari datang dan bisa divaksin, karena ya kita sudah canangkan merdeka belajar, ya merdeka kampus, ya kita sudah canangkan semua ini untuk sudah bisa tatap muka. Nah, tetapi silakan secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan dan juga sekolah, sehingga kita harapkan ya anak-anak sekolah kita ini sudah bisa tatap muka kalau semua sudah bisa divaksin. Ya, untuk itu saya harapkan dukungan dari para kepala sekolah untuk anak-anak didik kita
ya sepanjang mereka itu bisa sehat, bisa diajak untuk bisa divaksin ya, vaksin, sehingga kita harapkan sekolah tatap muka ini kita sudah buka secara maksimal gitu. Baik, kemudian kita sekarang ada pada suasana Natal ya, di mana umat Kristiani melaksanakan perayaan ataupun ibadah-ibadah Natal baik yang dilakukan oleh ya pemerintah secara berjenjang, kemudian juga oleh masyarakat, keluarga, jemaat-jemaat ya, tapi juga ikatan-ikatan keluarga yang melaksanakan Natal. Mari kita sama-sama mendukung, terutama menjamin keamanan, kedamaian, ketertiban di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan juga Sorong Raya ini, sehingga kita harapkan daerah bisa aman, tenang, kondusif, dan umat bisa melaksanakan ibadah sehingga ada damai dan ada sukacita dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Baik, toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan, mari saya titip bagian ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita jaga ya, toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, etnis yang ada. Mari kita jaga bersama supaya ya daerah kita ini bisa aman, kondusif, dan anak-anak didik kita bisa sesuai dengan ya jadwal yang ada, mereka bisa belajar sebagaimana biasa gitu. Baik, ini saja yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih dan selamat ya untuk para kepala sekolah, para kepala cabang dinas, dan juga